Itu yang saya bikin takut. Ada penampakan orangnya besar, tinggi, hitam, cuman dia bercaling gitu. Ada yang ngikut. Ah, kata saya, siapa yang ngikut? Nggak ada. Iya, ya memang nggak kelihatan, kata dia. Ngikut dari mana? Kamu kerja di mana? Ditanya saya kan. Saya kerja di sini, di sini, sini. Ya namanya mungkin dia orang pintar, ya dia paham lah soal-soal gaib gitu. Ini kata dia, kamu ketempelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, berjumpa lagi dengan kami. Dan di depan kalian sudah ada Bang Rian. Ya. Bang Rian, Ya. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat-sehat selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Alhamdulillah. Kesibukan apa Bang? Kesibukan sih untuk saat ini saya kerja di proyek konstruksi. Di proyek konstruksi. Nah, kisah malam ini yang bakal Bang Rian bagikan tentang apa ini Bang? Tentang pengalaman saya sewaktu bekerja, dan itu menyangkut ada kisah pengalaman mistisnya lah. Ada mistisnya. Ada mistisnya. Tahun berapa itu Bang? Kisaran tahun 2018. Oke, tahan dulu Bang. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Ada beberapa rekan satu kampung lah. Kita berjumlah ada 6 orang. Dan waktu itu saya mempunyai kenalan bos proyek. Nah, merekrut kisaran 7 anggota lah untuk siap berangkat ke Pulau Jawa. Ya, kami siap. Pada saat itu yang ingin kami kerjakan proyek itu pabrik nikel, dan posisi di Pulau Jawa. Jawanya di mana Bang? Daerah Cilegon. Oh, Banten. Iya, daerah Banten. Nah, singkat cerita ya, setelah semua tercukupi, akomodasi segala, kita berangkat berlima. Dan pada waktu itu ya kita happy dalam perjalanan, namanya kita mau bekerja ya Bang ya, cari cuan. Nah, setelah sampai lokasi, kita masuk ke lokasi dan survei lah keliling. Ternyata di lokasi pekerjaan itu, makanya banyak orang lokal itu banyak yang menolak untuk ikut gabung bekerja di situ, karena memang kata mereka tempat itu sedikit rawan. Dalam arti rawan itu angker. Nah, kita berlima ini penasaran di mana sih letaknya angker itu. Ternyata di lokasi kita bekerja itu dulunya bekas sebuah perkampungan, karena ada pelebaran proyek itu digusur kampung itu dan menyisakan satu area pemakaman yang memang tidak dibolehkan untuk digusur, karena itu memang makam-makam keramat. Dan posisi kita bekerja itu di sebelah, pas sebelahan dengan makam-makam itu ya. Makam itu sih nggak banyak, kisaran ada 5 atau 7 pemakaman. Ya, kita berlima ini ya cari informasi lah. Ternyata pemakaman itu pemakaman tua. Bisa dibilang ya sesepuh-sepuh di situ. Dan makanya orang-orang sana itu nggak ada yang mau untuk bekerja di situ, karena sering terjadi kejadian yang di luar nalar. Ya, katanya sih kita memang baru, jadi cuma katanya sih belum mengalami gitu kan. Katanya suka ada yang kesurupan, ada yang inilah itulah, makanya mereka pada nggak mau Mas yang bekerja di situ. Ya makanya bos kita manggil saya dan teman-teman ini mau atau tidak ya. Namanya kita mau bekerja ya,
kita berangkat aja lah. Lillahi ta'ala aja kalau masalah ke situ. Ya kita bekerja. Ya sesuai jadwal, kita berangkat kerja jam 7, pulang jam 5, terkadang kita lembur sampai malam. Dan malam itu sampai jam 12 malam. Itu paling lama, paling sebentar itu kita mentok jam 10. Lama sih saya bekerja di situ. Namanya pembangunan pelebaran ya. Jadi kadang ya kebanyakan lemburnya sampai malam jam 10, jam 10. Dan kita ya awal sih asik-asik aja bekerja gitu kan. Dan kita tidak menghiraukan lah dengan cerita-cerita yang aneh-aneh dari yang orang-orang lokal ini ya, tentang inilah itulah. Kita fokus kerja aja, nyari cuan aja sudah. Tapi lambat laun kita sebulan 2 bulan kerja, mulai di situ timbul keanehan gitu kan. Timbul keanehan itu dari segi kita kan sering tuh kerja lembur sampai malam ya, berisik lah. Kita juga mungkin dalam segi masyarakat, kalau kita tengah malam ada yang berisik gimana sih, risih lah ya. Berisik. Begitupun mungkin mereka yang makhluk yang tak kasat mata gitu kan, merasa terganggu. Itu sering kita dijaili. Kita kadang-kadang dilempar pasir, kadang-kadang besi itu bunyi sendiri kayak ada yang mukul-mukul gitu. Saya pikir ya kawan, biasalah namanya rekan-rekan jahil, ngerjain lah. Kita nggak ngeh ya kayak yang lain-lain, taunya kita ya teman-teman aja lah yang ngerjain. Cuman pada saat itu malam Jumat kita dipaksa untuk lembur karena memang urgent tuh. Kita lembur, ya namanya orang bekerja sih mas, pasti berisik lah ya, suara mukul besi ini itu kan. Itu saya waktu itu kebelet apa ya, mau buang air kecil. Kita mau ke kamar mandi kan jauh tuh, jadi kita turun dari ketinggian itu, ya namanya maaf ini mah agak sedikit ini ya, kita buang air kecil itu ya asal aja lah ya, yang penting kita buang aja lah. Basing aja lah, namanya udah kataan lagi. Ya kita mau ke kamar mandi kan jauh tuh. Setelah itu kok merinding di sini kan. Tiba-tiba setelah saya buang air kecil itu ada yang nimpuk. Loh, siapa yang nimpuk ini? Kawannya jahil banget, pikir saya tuh. Saya panggil lah, woi, jahil amat kamu, orang tahu sendirian nih, nakut-nakutin aja. Tapi nggak ada yang jawab. Bodohlah saya. Baik lagi saya kembali bekerja. Itu ternyata bukan saya aja yang mengalami hal-hal seperti itu. Kawan-kawan pun yang lain sama. Katanya sih ada yang noel, ada yang nyiram air. Padahal mereka katanya lihat ke belakang nggak ada orang. Gitu. Nah ini pas menginjak saya bekerja masuk ke bulan keempat itu, saya pribadi itu yang ngalamin. Saya kerja itu lembur waktu itu pas jam 7 malam. Tumben-tumbennya mas saya kerja biasanya stabil ya, itu bawahnya ngantuk aja kan. Lemas amat badan, makan lah saya, makan, istirahat, ngopi, tapi badan tuh masih lemas aja. Masuk ke jam 9 malam, saya kan waktu itu bekerja di satu area pembuatan tangki. Nah saya di dalam, saya sendirian, kawan di luar. Ternyata kawan nih cuma sebentar loh mas di luar itu. Ternyata mereka dipindah ke lokasi lain, saya sendiri di situ. Itu ada dari luar, ada yang mukulin besi tangki, tang. Kata sekawan jaya udah tahu saya di dalam. Berisik lah ya, namanya kita di dalam tangki kan bising tuh. Saya turun keluar, nggak ada orang. Siapa ini kan yang mukul ini? Tapi alangkah kagetnya begitu saya mau masuk, merinding saya. Itu ada penampakan seperti apa ya, wanita berambut panjang tuh. Tapi pakainya putih semua itu. Saya lihat ini orang apa bukan ya,
Tapi kalau orang nggak mungkin kan. Tuh. Kalau sebuah benda nggak mungkin juga. Nah, tapi saya nekat aja lah. Saya baca-baca aja lah. Emang hawa-hawa seram itu ada, memang takut. Saya lihat lagi nggak ada orang. Tadi saya lihat apa ya, tapi kok seperti perempuan gitu. Dah malam itu lewat lah mas. Malam kedua, malam ketiga aman. Pas malam keempat itu saya pas mau ke kamar mandi. Kamar mandi memang agak lumayan jauh sih, kira-kira 5 menit sih kalau jalan. Di situ pintu itu pas saya mau masuk terkunci. Kira saya ada orang lah lagi apa di dalam, buang air kecil apa buang air besar, saya nggak tahu. Nah saya ketok-ketok, saya paksa, akhirnya terbuka itu. Saya masuk ke dalam. Tapi anehnya itu saya nggak bisa buang air kecil ataupun air besar. Cuman hawanya aja. Saya keluar lagi. Begitu saya masuk lokasi tempat saya kerja, nah itu yang saya bikin takut. Ada penampakan orangnya besar, tinggi, hitam, cuman dia bercaling gitu. Nah, saya sempat gemeter waktu itu. Nah pas itu selang beberapa lama hilanglah makhluk itu. Ternyata keesokan harinya saya merasa badan ini nggak enak. Di pundak ini terasa apa ya, berat. Sepanjang jalan tuh saya bawaannya tuh seperti orang bengong, melamun, tapi perasaan di sini berat di pundak itu. Nah saya setelah sampai, saya kok tiba-tiba mual, muntah. Ya sibuk lah keluarga di sana kan. Sangkanya saya itu masuk angin, dikerokin. Ya biasa lah orang Indonesia, main kerok dia. Kerokngin ya? Kerokngin, masuk angin gitu ya. Merah ya merah tetap. Tapi nggak sembuh-sembuh. Tuh. Jadi pas masuk, saya nginep di sana, saya masuk. Aturan masuk tuh hari Senin saya nggak masuk karena badan pun nggak enak. Jadi penasaran keluarga ini, kenapa orang ini kan jadi bawa orang pinter saya, semacam apa ya, yang bisa terapi lah. Kok anak ini kenapa gitu? Emang saya juga ngerasa kok saya ini bawanya ngantuk aja, lemes dan berat di sini kan. Diperiksa lah sama dia, ternyata ada yang ngikut. Kalau saya siapa yang ngikut, nggak ada. Iya, ya memang nggak kelihatan kata dia. Ngikut dari mana? Kamu kerja di mana? Ditanya saya kan. Saya kerja di sini, di sini. Ya namanya mungkin dia orang pinter ya, dia paham lah soal gaib gitu. Ini kata dia, kamu ketempelan. Oh, jadi si orang ini senang sama kamu, pengen ikut. Makanya dia ngegandol aja di sini. Oh saya setelah itu nggak sadar diri, ya bisa dibilang pingsan lah ya untuk beberapa saat. Tapi setelah itu saya bangun normal lagi keadaan itu. Ya akhirnya sore hari saya berangkat lagi tempat kerja. Setelah itu saya kerja seperti biasa, tapi masih tetap gitu mas. Kita bekerja itu lembur gitu kan, tapi sering terjadi suatu keanehan yang kadang-kadang di luar logika gitu kan. Jadi saya tanya-tanya dengan warga sekitar itu, ya kan kita beradaptasi lah dengan main ngobrol dengan warga setempat. Ternyata memang di situ harit. Kalau kata orang sana itu harit, angker lah ya. Makanya orang-orang sini mas katanya cerita warga situ nggak ada yang mau bekerja di situ karena tempatnya ya memang angker.
Dan pula di situ kita nggak bisa sembarangan untuk bicara, buang hajat, kita nggak bisa sembarangan. Tempatnya ya angker, kerit. Tapi ya memang sering loh mas tempatnya di situ, memang angker. Ternyata bukan saya aja sih yang suka nemuin hal-hal yang di luar nalar itu, teman-teman pun sama. Malah mereka ada yang nemuin, kalau kata orang sih kayak genderuwo, kayak pocong, oh banyak lah pokoknya. Cuman saya berpesan aja dengan teman-teman itu ya, walaupun di sini kata orang sini tempatnya seperti ini ya, yang penting kita selalu ingat. Dalam arti kita ingat ya, selalu berpesan dengan teman-teman, karena kita sering diganggu dengan hal-hal yang aneh-aneh. Saya berpesan dengan teman-teman, ya udah sekarang mah kita bekerja, yang penting satu, kita selalu ingat. Dalam arti ingat yang di atas, selalu baca doa lah ya, apa yang kita bisa aja lah kita baca. Ya mudah-mudahan gangguan itu ya hilang dengan sendirinya gitu. Mending tak ingat aja. Tapi ternyata ada satu kejadian di sana itu, terakhir masuk ke tahun 2019. Berarti kan saya udah setahun tuh kerja di sana. Itu ada orang lokal yang bekerja. Pada saat itu kita bekerja itu jam istirahat mas. Tapi kok kenapa anehnya si orang ini tiba-tiba jalan ke arah bangunan tempat kita bekerja, dengan bangunan ketinggian, masih kerangka. Kita tanya lah, mas mau kemana? Dia diam aja, nggak ngejawab, nggak apa, dia jojong aja jalan ke lokasi itu. Tato naik, wah ngapain orang ini? Kok jam istirahat dia malah ke atas kan? Kita liatin ya, bukan saya aja sih, yang ngeliatin, banyak yang ngeliatin. Dia naik ke atas terus, tato berdiri. Lah ya kita yang di bawah yang melihat, rekan-rekan ini kan bingung. Orangnya mau ngapain? Kita panggil dia nggak denger. Seolah-olah mungkin pikiran dia tuh apa ya? Apa dia ngajak mungkin ya? Tato ke atas, lompat. Nah, ya kita gimana sih? Teman-teman yang di bawah ini, dia terjun bebas ke bawah itu, ya almarhum. Tuh. Ya geger lah lokasi itu kan, sampai masuk. Tapi anehnya berita itu nggak keluar mas, ya, khusus di lokasi aja. Mungkin di handle lah ya supaya jangan keluar, karena bahaya juga kalau keluar itu kan kasus. Ternyata usut punya usut, memang setiap proyek itu memang minta, kalau kata ini sih tumbal lah ya. Ya alhamdulillahnya dari 5 orang rombongan kita ini ya alhamdulillah selamat lah, selamat semua, nggak ada. Memang sih katanya, kata orang Peter di sana, ini udah lama nggak minta tumbal. Cuman dia minta itu tumbal itu orang lokal, nggak orang jauh mintanya. Dari situ mas kita ngedon semua. Jadi kerja sudah nggak konsen. Tapi memang benar, setelah habis kejadian itu kita aman, nggak ada lagi gangguan yang apalah, walaupun kita lembur sampai malam gitu ya, tenang gitu loh. Ya mungkin kalau bahasa manusia belum dikasih makan kan gimana sih, gupek lah kan. Karena itu udah dapat makan dia ya, tenang dia. Ya alhamdulillah, sampai berjalan 1,5 tahun saya bekerja di sana, ya alhamdulillah untuk rombongan kita pribadi ya selamat, pergi selamat, ya pulang selamat. Ya ada pesan moralnya juga lah buat rekan-rekan di konstruksi ya,
khususnya lah dalam segi kita bekerja, utamakan kita mau berangkat, dalam bekerja, pulang kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan diberi selamat ya. Ya kita pergi selamat, pulang mintanya kan selamat gitu, karena keluarga di rumah menunggu kedatangan kita. Tapi memang setiap kita bekerja dimanapun lokasi ya pasti hal-hal yang seperti itu ya pasti ada ya, hal-hal yang apalagi namanya proyek-proyek baru itu Mas, pasti itu. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya ya Bang. Ya setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Yang penting intinya kita selalu berhati-hati dan jangan lupa berdoa ya. Karena ada keluarga tercinta menunggu di rumah. Sih, ya. Kita kan demi cari nafkah, demi anak istri dan keluarga. Iya, betul. Jadi tahun berapa Bang Rian pulang itu? Saya pulang itu tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Ya. Jadi di sana 1,5 tahun lah. 1,5 tahun lebih lah. Oh, pengen 2 tahun ya? Ya, hampir 2 tahun. Ya alhamdulillah lah. Pergi selamat, kita pulang pun selamat berlima itu tanpa suatu halangan apapun. Nggak kayak di nelayan kemarin ya? Kalau beda. Nelayan kemarin berangkat bertiga, Pulangnya sendiri. balik sendiri gitu kan. Iya. Nah, ada kisah lagi nggak nih? Ada sih Mas, tapi ya Next nih ya buat nanti next ya. untuk yang ke Ke depannya ya. Nah. Siap, terima kasih Bang Rian telah membagikan kisahnya di channel kami. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.